karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa menyertai kita. Amin. Salam selamat pagi saudara-saudariku sekalian. Mari kita sambut hari ini. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Sesungguhnya, siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang membuat kita bergembira di dalam kehidupan kita? Biasanya orang akan bergembira karena apa yang diinginkan atau diharapkan tercapai. Biasanya juga orang akan bersukacita dan bergembira ketika ia mendapatkan berkat di dalam kehidupannya. Biasanya juga orang akan bergembira dan bersukacita karena naik pangkat. Ada juga orang yang punya kepuasan tersendiri yang akan mendatangkan sukacita baginya ketika ia bisa berfoya-foya menghambur-hamburkan uang tanpa memperdulikan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudariku yang kekasih, lalu apa yang diinginkan melalui firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini? Tuhan menghendaki kita bersukacita di dalam kehidupan. Di dalam apapun yang kita kerjakan haruslah mendatangkan sukacita. Tetapi bukan sukacita yang hanya berorientasi kepada kehidupan kita semata. Tetapi sukacita kita juga harus bisa dinikmati ataupun dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, supaya sukacita kita tidak sia-sia. Kita diingatkan melalui Yakobus 1 ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudariku yang kekasih, sumber sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada lain di luar dari Tuhan yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, melalui renungan ini, kita diingatkan sumber sukacita bagi orang percaya adalah Yesus Kristus. Artinya, apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, haruslah mencerminkan cinta kasih Yesus di dalam perbuatan kita. Yang sudah pasti ketika itu boleh tercermin di dalam pekerjaan dan apapun yang kita lakukan, pasti akan mendatangkan sukacita bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku yang kekasih, sukacita atau kegembiraan kita sebagai orang percaya adalah ketika segala sesuatu yang kita kerjakan seharusnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sukacita dan kegembiraan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan seharusnya juga menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam sukacita yang hanya dari Tuhan, agar semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Untuk menguatkan kita dalam melakukan segala pekerjaan kita seperti yang Tuhan inginkan, tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24a.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Saudara-saudariku yang kekasih, oleh karena itu bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Kiranya sukacita yang dari Tuhan menguasai kehidupan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Asa